Jemaat yang ada di ruangan di tempat ini bersama-sama nyanyi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku Dia di dalam hadiratnya. Tinggallah dalam hadiratnya lebih lagi. Alamilah kebaikannya, alamilah kasihnya. Kami mau ada, kami mau lebih. Suara menyembah Kau pagi ini, kami bersyukur. Adalah baik menyanyikan syukur bagi Dia, adalah baik memuji Tuhan, adalah baik kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Semua perkara dilalui bersama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, yang ajaib buat kami. Kami berdoa pagi ini, biar kami yang datang adalah orang-orang yang tetap ada dalam setia di dalam pengiringan akan Engkau. Memang banyak hal yang belum selesai dalam hidup kami, yang belum terselesaikan. Banyak pergumulan doa kami yang belum kami lihat jawabannya. Tapi kalau hari ini kami ada di bait-Mu, kami memilih untuk mencari Tuhan lebih daripada yang lain. Lalu doa kami berdoa pagi hari ini buat jemaat-Mu yang datang. Biarlah benih kasih dan benih dan setia itu terus tumbuh dalam hati kami Tuhan. Supaya kami ikut Tuhan bukan karena doa kami dijawab, bukan karena sakit kami sembuh, bukan karena pergumulan kami selesai, ada jalan keluar. Tapi kami ikut Tuhan. Kami cari Tuhan hari ini dengan pengertian yang benar bahwa kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih kami boleh lalui bulan yang lalu dan masuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Ini syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu pagi hari ini. Biar benih firman pagi hari ini mengambil bagian seluruh bagian hidup kami. Tuhan berikan kami pengertian yang baru Tuhan. Jamah hati kami, celikan mata kami pagi ini Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami bahwa betapa dalam dan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, awal sampai selesainya. Biar Tuhan yang beracara buat kami semua. Ambil alih ruangan di tempat ini, ambil alih pendengaran kami, fokus kami
perhatian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami saudara silakan dulu kembali. Boleh? Oh ya, oke. Selamat pagi, shalom. Ayo yang sukacita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, lambaikan tangan saudara bersama-sama. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, dan terasa kita tinggal 3 bulan lagi mengakhiri tahun 2022, dan ada banyak hal yang sudah 8 bulan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tidak terasa ada banyak hal yang kita alami, dan kita berdoa juga, hamba saya berdoa saudara-saudara yang hadir pagi hari ini, saudara adalah orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Setia kita hari ini bukan sekali lagi, bukan karena doa kita dijawab, Bapak Ibu. Bukan karena pergumulan kita selesai, ataupun sakit kita sudah sembuh, ataupun hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau cerita. Ada sebuah percakapan. Dalam percakapan ini, saudara, antara seorang anak Tuhan dengan mentornya, pemimpin rohaninya. Lalu kemudian dalam percakapan itu dia bilang begini, anak pemuda ini, dia mengalami bahwa pertumbuhan rohaninya hari-hari ini sepertinya tidak bertumbuh, sepertinya jalan di tempat, dan dia tidak mengalami sebuah perubahan dalam perjalanan kerohaniannya. Dia memang aktif di dalam pelayanan, dia aktif di dalam gereja, dia tidak pernah lalai di dalam setiap ibadah yang ada. Tapi dia merasa di dalam hatinya dia nggak mengalami pertumbuhan yang lebih jauh, lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Lalu dia merasa itu adalah sebuah titik mundur dalam kehidupannya. Lalu pemimpin rohaninya, mentornya tanya begini, kira-kira apa yang menjadi masalahnya? Titik masalahnya ada di mana? Lalu jawab pemuda ini, dia bilang begini, sepertinya saya kurang untuk mengasihi Tuhan. Sepertinya saya kurang mengasihi Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saya. Padahal saya sudah rajin, saya setia, tapi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, sepertinya saya kurang untuk mengasihi Tuhan. Lalu pemimpinnya, mentor rohaninya menjawab dia, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah pengertian. Dia bilang begini, sebenarnya masalah kamu bukanlah kurang mengasihi Tuhan. Masalahnya adalah kamu tidak mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Dia membuka cakrawalanya, dia membuka pikirannya bahwa ternyata apa yang dia lakukan, dia berpikir itu menambah ataupun akan semakin membuat dia mengasihi Tuhan. Tetapi dia terjebak dalam sebuah situasi, kondisi bahwa ternyata apapun yang dia coba lakukan tidak akan menambah ataupun mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kita perlu tahu, saudara. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Ayat ini akan menjadi dasar bagaimana kita berjalan dalam pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Seringkali konsep berpikir kita tentang kasih Tuhan itu yang bagaimana, tapi hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya pun juga diberikan pengertian ataupun diberikan pemahaman buat Tuhan, buat saya sharekan buat Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita mengerti di dalam perjalanan kita supaya kita benar dalam posisi kita mengasihi Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, dengan hormat kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kita membaca kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. 2, 3. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Silakan dulu kembali.
Nah, kalau kita belajar untuk mengasihi Tuhan, ataupun belajar untuk mengasihi sesama kita, respon awalnya itu adalah dengan yang namanya kasih. Sama-sama bilang kasih. 2, 3 kan? Kasih. Kita nggak mungkin bilang saya mengasihi istri, ataupun mengasihi suami, mengasihi teman, siapapun, tanpa kita buktikan dengan yang namanya kasih kita. Nah, untuk itu kita perlu mengerti satu hal, bahwa kalau apapun yang saudara buat hari ini, yang kita kerjakan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, tidak akan pun mengurangi ataupun menambah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita. Dia dulu yang menyatakan kasihnya buat saya dan saudara, lalu kemudian kita menanggapi kasih Tuhan dan mewujud nyatakannya buat orang lain. Makanya prinsip kasih adalah begini, prinsip salib. Kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama kita. Kita nggak akan mungkin bilang mengasihi Tuhan sementara kita benci dengan sesama kita. Kita perwujudan kasih kita vertikal kepada Tuhan dan horizontal pun kepada sesama kita. Itu adalah kasih proporsional yang benar di hadapan Tuhan. Tolong suaranya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita akan mengerti. Nah, waktu kita mengerti akan hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memahami yang saudara buat, yang saudara kerjakan. Saudara ibadah, saudara bersekutu bersama keluarga, saudara ada di dalam pendalaman firman Tuhan, saudara menggali firman Tuhan, saudara membaca, saudara merenungkan. Ingat dengan baik, itu tidak akan membuat kasih Tuhan bertambah atas hidup saudara. Tidak akan mengurangi. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kasih dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Tolong multimedia tampilkan. Dia bilang begini. Kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Alkitab dia bilang begini. Kita mengasihi, sama-sama baca 2, 3. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengerti, katakan amin. Kita ini mengasihi Tuhan. Kita ibadah hari ini, saya percaya karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara cari Tuhan, saudara karena saudara mengasihi Tuhan. Tidak akan mengurangi sekali lagi porsi ataupun kualitas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tetap dengan kasihnya. Nah, waktu kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan terjebak dengan sebuah pemikiran yang lama. Kalau saya tidak buat ini, kasih Tuhan berkurang. Kalau saya tidak lakukan ini, maka kasih Tuhan akan hilang dari hidup saya. No, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apapun yang kita buat, tidak akan mengurangi kasih Tuhan apapun. Kasih Tuhan tetap sempurna buat hidup saudara. Kenapa? Karena Dia adalah Allah, hakikatnya adalah kasih. Tidak berubah kasih Tuhan. Lalu persoalannya begini. Bagaimana kalau umpamanya kita buat salah, kita buat dosa, kita lakukan hal-hal yang kita tahu benar, tapi kita tidak lakukan. Dengar, kasih Tuhan tidak berubah, tapi kita sendiri yang berhenti mengasihi Tuhan dengan kelakuan hidup kita, dengan perbuatan kita. Kita pasti tahu dan mengerti bagaimana kisah tentang anak bungsu. Waktu dia jauh dari orang tuanya, dia memilih hilang dari bapaknya. Dia pergi jauh, tapi perhatikan saudara. Waktu dia lakukan segala sesuatunya, Alkitab bilang begini, bapaknya itu setiap hari menunggu kehadiran anak bungsunya untuk kembali. Artinya, saya mau bilang, Tuhan itu konsisten waktu Dia mengasihi kita. Katakan amin. Amin. Tuhan itu konsisten waktu mengasihi saudara. Dia nggak berubah. Dia tidak pernah berubah kasihnya. Dia tidak pernah berubah. Jatuh bangun apapun kehidupanmu, apapun yang kau alami, tidak akan mengubah konsistennya kasihnya Tuhan atas kehidupan kita. Dia tetap tunggu kita, Dia tetap menantikan kita untuk kita berubah, untuk kita tetap datang kepada Dia dan mencari Tuhan. Itulah Tuhan. Beda dengan kasihnya manusia. Kasihnya manusia
kasihnya sesama itu inconsistent. Bisa hari ini baik, besok bisa berubah. Makanya ada anak-anak yang bilang begini, saya nggak bisa tebak orang tua saya. Kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang bisa lembut, tapi kadang-kadang juga bisa marah, kadang-kadang bisa juga main tangan dengan anak-anak. Itulah kasih manusia. Tidak ada kasih suami, tidak ada kasih istri, tidak ada kasih orang tua, siapapun, teman atau siapapun yang jauh melebihi kasih Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, pada waktu kita mengerti itu, saya mau bilang begini buat saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan dengan apapun. Perhatikan tadi di pembacaan itu. Ada hal yang luar biasa. Waktu Tuhan mengasihi kita, Efesus pasal 1 ayat 4 dia bilang begini. Sebab di dalam Dia, perhatikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa, saudara? Sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, sebelum Tuhan menjadikan kita, Tuhan ciptakan dulu yang lain. Tuhan ciptakan dulu langit. Tuhan ciptakan dulu semesta. Tuhan ciptakan segala sesuatu, bumi dan serta isinya. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan ciptakan kita, semua yang Tuhan ciptakan ke muka itu membackup, mendukung, dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk mendukung kehidupan kita. Bayangkan kalau kita dulu hadir, Tuhan ciptakan dulu kita ke muka, tidak ada terang, tidak ada gelap, tidak ada yang namanya cakrawala, maka kita akan merasa kesepian di tengah-tengah ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan semua segala sesuatunya, supaya ketika kita ditempatkan di tempat ciptaan itu, kita mengalami bahwa begini, Tuhan ternyata luar biasa. Tuhan dukung saya dengan segala ciptaan yang ada. Tuhan ciptakan saya di tempat-tempat situasi, kondisi yang dimana Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Alkitab dia bilang begini, Tuhan itu kenal kita sebelum kita ada di janin, ada di kandungan ibu kita. Wow, luar biasa. Jadi sebelum kita ada, terbentuk di janin, di rahim orang tua kita, Tuhan itu sudah kenal Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Tuhan itu sudah kenal buat kita. Saudara, tadi malam ada yang menarik waktu saya baca sebuah kisah tentang yang namanya Sakeus. Tahu Sakeus ya? Di Sakeus, kalau saudara dengar Sakeus, apa yang saudara ingat? Pendek. Orang? Pendek. Selain orang pendek, apa lagi saudara? Pemungut cukai. Hanya itu yang orang ingat. Apa artinya dari Sakeus? Sakeus itu artinya apa? Yang murni. Tapi namanya berubah, namanya berbeda dengan dia punya kelakuan. Nggak ada yang salah dengan pekerjaan dari Sakeus. Jangan terjebak ya. Sakeus itu pekerjaannya tidak salah. Dia memungut cukai. Yang salahnya adalah apa? Dia memungut lebih daripada yang ditetapkan. Artinya dia apa? Korupsi. Pekerjaannya nggak salah. Kelakuannya yang salah. Dia mengambil yang lebih daripada yang ditetapkan oleh kerajaan Romawi pada itu. Artinya dia makan banyak. Nah perhatikan, waktu dia dengar Yesus akan datang, karena tubuhnya pendek, apa yang dia naik? Dia lakukan, dia naik ke atas pohon. Dan pada waktu dia naik di atas ke pohon, perhatikan, Alkitab dia bilang begini, Yesus melihat ke atas, lalu kemudian Yesus dia bilang begini, Sakeus turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu tidak kelakuannya Sakeus? Sangat tahu. Tahu pekerjaannya, tahu kelakuannya, bahkan bukan itu saja, dia tahu namanya loh. Sakeus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dia tahu namanya. Dia tahu namanya. Meskipun arti namanya itu bertolak belakang dengan dia punya kelakuan, tetapi dengan kasih Tuhan, itu tidak berubah buat Sakeus. Tuhan mau bilang begini, yang murni, artinya Sakeus, yang murni, turunlah, hari ini aku datang untuk menumpang di rumahmu. Luar biasa. Waktu saya baca itu saudara, saya diberikan pengertian begini, bukan saya mau sharekan, bukan begini buat saudara. Apapun masa lalumu, waktu Tuhan datang dan mau hadir dalam hidupmu, Tuhan mau ubah hidup saudara. Apa yang terjadi? Pada waktu Sakeus
Yesus ada di dalam rumahnya. Hidupnya berubah, betul tidak ya? Dia kembalikan apa yang dulu yang dia lakukan, yang dia peras dari orang-orang yang sebelumnya, dia kembalikan bahkan 2 kali lipat. Itulah kasih Yesus. Kasih yang menerima kita apa adanya. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu hari ini, orang mungkin bilang begini, nggak mungkin berubah. Hidupnya udah hancur-hancuran. Nggak mungkin ada harapan. Itu bagi dunia. Tapi bagi Tuhan, kalau Sakeus saja bisa berubah di tangan Tuhan, masakan tangan Tuhan tidak mampu untuk mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Katakan amin. Jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Ada 4 macam kasih yang kita pasti tahu. Ada kasih filia. Kasih filia itu adalah apa? Kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Saudara kandung, ada ikatan keluarga, ada ikatan orang sekampung, ada ikatan sesama suku, ya kan? Itu ikatan, saudara. Ikatan persaudaraan. Ada kerukunan di sini ada kerukunan keluarga Toraja, keluarga Ambon, atau siapapun keluarga apapun. Itu ikatan. Perhatikan, itu kasih filia. Kasih filia. Lalu kemudian ada kasih storge. Kasih storge itu adalah apa? Kasih yang muncul karena adanya hubungan kekeluargaan. Ada hubungan kekeluargaan. Saya pernah dengar orang bilang begini, orang K itu seperti tali porok, sambung menyambung menjadi satu. Itu orang K, orang bilang di sini. Kadang-kadang, oh ini keluarga, diikat dalam hubungan kekeluargaan. Itu kasih apa? Storge. Ada kasih eros. Kasih eros itu apa? Kasih eros yang muncul karena ada daya tarik secara fisik, secara seksual kepada lawan jenis. Itu kasih eros, saudara. Kasih filia, storge, kasih eros, baik. Tapi saya mau bilang begini buat saudara, kasih filia, storge, dan eros itu adalah kasih yang dirangkumkan begini. Kalau kamu baik, saya baik. Ngerti? Kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu jahat, saya lebih jahat daripada kamu. Makanya nggak heran orang diikat dalam namanya tali persaudaraan. Tapi kita lihat masalah tanah, orang bisa berbunuh. Betul ya? Masalah harta, masalah warisan. Walaupun diikat dalam tali persaudaraan, lahir dari kandungan yang sama, lahir dari rahim yang sama, tapi karena warisan, orang bisa berbunuh. Ya, itu terjadi. Tapi perhatikan, di ketiga kasih yang gak konsisten ini, di ketiga kasih yang bisa berubah ini, ada kasih yang datangnya dari Tuhan. Yaitu apa? Kasih agape. Kasih yang begini, yang rela mengorbankan tanpa membutuhkan yang namanya pamrih. Kasih filia, storge, kasih eros adalah jika kamu baik, saya baik. Jika kamu lembut, saya jauh lebih lembut. Tapi kasih agape adalah kasih yang begini, sekalipun kamu gak baik, aku tetap mengampuni kau. Sekalipun kamu jahat, Alkitab bilang begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu kasih agape. Dan kasih agape kadang-kadang gak masuk di otak kita. Kita gak bisa pahami kasihnya Tuhan, kasih agape itu di otak kita. Bagaimana mungkin Alkitab bilang begini, justru kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Itu gak masuk akal. Orang yang tipu saudara, Alkitab bilang begini, kita berkati dia. Gak masuk akal. Gak masuk akal di pikiran kita. Gak masuk akal dengan kedagingan kita. Kenapa gak masuk akal? Karena kita melihat 3 kasih yang sebelumnya. Filia, storge, dan apa? Eros. Jika kamu baik, tapi kasih agape, sekalipun itu melampaui akalmu, melampaui apapun, kasih agape, kasih itu datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan dia bilang begini, kita ini bisa ngasih sesama kita, mengampuni sesama kita,
memberikan pengampunan, memberkati orang yang mengutuki kita. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara. Katakan amin. Amin. Gak mungkin saudara, kalau dengan kemampuan kita. Tidak akan mungkin. Kasih agape adalah kasih yang konsisten. Kasih yang diwujud nyatakan melalui pengorbanan Kristus. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, tidak ada pemberian yang paling terbaik dari sorga yang Bapa berikan buat kita, yaitu apa? Pengorbanan anaknya buat kita. Itu kasih yang paling terbaik Bapak Ibu. Kasih yang terbaik. Kadang-kadang kita berpikir doa kita dijawab, sakit kita disembuhkan. No, itu hanya sebagian kecil. Tapi kasih yang paling terbaik yang dari sorga adalah apa? Pada waktu Yesus datang mengasihi kita. Ingatlah, pada waktu manusia yang ada di Taman Eden jatuh dalam dosa. Perhatikan, mereka bersembunyi. Mereka menutupi kemaluan mereka, aurat mereka dengan kulit binatang. Disitulah pertama kalinya prinsip pengorbanan terjadi. Prinsip pengorbanan terjadi. Nggak mungkin mereka akan pakai kulit dari kulit binatang tanpa binatang itu terlebih dahulu dikorbankan. Betul tidak ya? Ya, binatang terlebih dahulu dikorbankan, mereka ambil kulitnya, tutupi kemaluan mereka. Di situ prinsip pengorbanan yang pertama. Tapi perhatikan, prinsip pengorbanan yang dilakukan oleh manusia yang ada di Taman Eden itu nggak baik, itu nggak kekal. Tetapi akan ada waktunya apa yang dilakukan oleh di Taman Eden oleh Adam pertama itu akan disempurnakan oleh Adam yang kedua, dan itu sudah selesai di atas kayu salib. Amin saudara. Dia selesaikan pengorbanannya sempurna. Itulah sebabnya kita nggak bawa hewan lagi di tempat ini. Kita nggak bawa korban di tempat ini. Bayangkan kalau sampai hari ini kita bawa korban. Saya, Papi Charles, dan para diaken akan sibuk untuk selidiki hewan yang kita bawa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sempurnanya luar biasa. Tapi ada pengorbanan yang Yesus sudah selesaikan buat kita semua. Dia lakukan itu buat Bapak Ibu Saudara. Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Kasih agape adalah kasih yang melampaui segala batas pikiran manusia, sehingga ketika mereka mengerti akan konsep kasih Tuhan, supaya dengan demikian kita akan berjalan dalam posisi kebenaran, mengerti kasih Tuhan yang sebenarnya. Lalu kembali, kenapa saudara hari ini beribadah? Sekali lagi, bukan untuk menambah ataupun mengurangi kasih Tuhan. Kita ibadah hari ini, kita cari Tuhan, karena kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Kita tahu prinsipnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Jiwamu, dan dengan apa saudara? Segenap kekuatan. Kita tahu ayat itu, kita mengerti konsep itu, tetapi seringkali itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita mengasihi Tuhan hanya sekedar kita tahu Dia adalah Allah yang kasih, tetapi kita tidak mengalami kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasihnya tidak akan berubah di dalam apapun yang kita lakukan, yang kita akan mengerti dalam kehidupan kita. Allah bahkan sudah mengasihi kita, mengasihi Anda dan saudara sebelum bumi ini Ia ciptakan. Alkitab di dalamnya dikatakan Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk dapat memahami tujuan dan panggilan hidup Anda. Untuk memahami itu, kita harus memahami tentang sifat Allah yang sebenarnya. Sifat Allah yang sebenarnya adalah apa? Kasih. Sifat Allah yang sebenarnya adalah kasih. Nah, pada waktu kita mengerti sifat Allah yang adalah kasih itu, maka kita akan tahu bahwa sifat Allah itu tidak akan luntur, tidak akan hilang oleh apapun perbuatan kita. Oleh apapun yang kita lakukan, yang kita akan kerjakan, tidak akan mengurangi kualitas kasih Tuhan, ataupun tidak akan mengurangi sifat Allah yang adalah kasih itu di dalam diri kita. Dia tidak berubah. Dia adalah Allah yang konsisten dengan kasihnya. Kasihnya itu adalah sifatnya, dan pusatnya adalah diri kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu penciptaan semuanya, segala sesuatunya, pusat dari kasihnya Tuhan bukan alam semesta, bukan binatang-binatang,
yang dia ciptakan ke muka sebelum kita. Tapi pusat dari kasihnya Tuhan, dari penciptaan yang dia lakukan, penciptaannya adalah, pusatnya adalah apa? Saudara dan saya. Makanya ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tebus kita. Tuhan tidak tebus yang namanya monyet, Tuhan tidak tebus anjing atau apapun. Tuhan tebus saya dan saudara. Bahkan saya mau bilang, malaikat yang paling mulia di sorga, malaikat yang memimpin setiap hari pujian penyembahan di hadapan Tuhan, dengan segala keagungannya, dengan segala kebesarannya, ketika dia dilempar ke bumi, dengar dengan baik, Yesus enggak mati buat malaikat itu. Tuhan malaikatnya, Tuhan tidak gantikan, tapi Tuhan mati buat saya dan saudara. Itu luar biasanya kasih Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, waktu kita ngerti akan hal itu, kita akan menyadari satu hal begini, bahwa ternyata kasih Tuhan melampaui dari apapun yang kita buat hari ini. Kita ini sebenarnya, waktu diciptakan Tuhan, kita ini adalah pusatnya kasihnya Tuhan. Kita ini pusatnya kasihnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara itu pusat kasihnya Tuhan. Tuhan tidak mengasihi yang lain, hanya saudara. Hanya saudara. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, perhatikan, mereka sembunyi. Apa yang Yesus katakan begini? Allah bilang begini, Adam, di manakah engkau? Allah yang inisiatif cari kita, bukan manusia yang inisiatif cari Tuhan. Itulah bedanya iman kekristenan, iman yang kita percayai di dalam Yesus dengan agama kepercayaan yang lain. Agama kepercayaan yang lain, agama itu apa, saudara? Usaha manusia untuk mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk memulihkan dengan Tuhan. Mereka lakukan dengan apa? Dengan amal, dengan kebaikan, dengan kebajikan, dengan perbuatan baik. Dan mereka beranggapan bahwa agama akan menolong mereka untuk bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang, agama tidak akan menolong kita. Agama apapun, termasuk agama Kristen. Tetapi yang memulihkan, menyelamatkan kita, saya mau bilang, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesuslah yang menyelamatkan saudara, bukan agamamu, bukan kekristenanmu. Bukan karena tete moyang kita sudah Kristen, lalu kemudian kita Kristen, lalu kemudian kita bilang begini, otomatis saya masuk surga. Belum. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Makanya waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus sudah dirikan agama Kristen. Nanti saudara baca di dalam sejarah, Yesus, kekristenan itu dimulai, dikenal waktu mereka ada di zaman Romawi. Apa itu Kristen? Kristen itu artinya apa? Kristus kecil. Artinya orang-orang yang ikut Tuhan, yang ikut Yesus sebagai contoh. Tapi Yesus sebenarnya datang tidak dirikan agama Kristen, tidak mendirikan sebuah agama. Yesus datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Itulah kekristenan. Itulah iman di dalam Tuhan. Kita dipulihkan. Kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Apa yang dasarnya itu dilakukan? Itu karena kasih. Karena kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih. Makanya Alkitab kita sangat tahu, Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa, saudara? Binasa, melainkan apa? Beroleh kehidupan yang kekal. Wow. Kita tahu ayat itu, kita paham ayat itu, dan kita ngerti bahwa ternyata yang menggerakkan Yesus, yang menggerakkan Bapa mengutus putranya, hanya tindakan kasih. Hanya tindakan kasih. Jika kita memahami kebenaran ini, dan kita menyadari di dalam jiwa kita, maka kita akan menemukan kekuatan, maka kita akan menemukan kepercayaan diri, dan kedamaian yang luar biasa di dalam Tuhan. Seringkali konsep berpikir kita, kalau hari ini saya jahat, maka kasih Tuhan akan berkurang atas hidup saya. Saya jauh daripada Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, semakin kita jauh dari Tuhan, Tuhan semakin gencar untuk cari kita. Saya mau ulang, semakin engkau mau jauh dari Tuhan, Tuhan akan semakin gencar untuk cari saudara. Dimanapun kita mau lari, di dunia manapun, Tuhan dengan berbagai macam cara kejar saudara ada di sana. Mungkin kita bilang begini, saya lebih nyaman ada di sini,
Saya lebih nyaman untuk tidak ada dalam persekutuan. Saya lebih nyaman ada sendiri dengan masalah saya. Tapi tahukah saudara, Tuhan tetap cari saudara. Alkitab dia bilang begini, kemanakah aku dapat lari dari rohmu? Aku berlari ke gunung-gunung, Tuhan ada di sana. Bahkan di dunia orang mati pun kita turun, Tuhan ada di sana. Karena dia adalah Tuhan yang maha hadir dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Seorang anak teologi tanya sama dosennya, Pak, bukankah Tuhan itu maha hadir? Ya, maha hadir. Lalu kalau begitu, apakah Tuhan ada di tempat-tempat perjudian? Apakah Tuhan ada di tempat-tempat diskotik, ada kemabukan, di tempat-tempat kemaksiatan? Apakah roh Tuhan ada di sana? Dosennya bilang dengan mantap, ya, Tuhan ada di sana. Lalu, kenapa mereka masih tetap berbuat dosa di sana? Apakah Tuhan tidak berbicara? Tuhan berbicara buat mereka. Lalu kenapa mereka tidak berubah? Saya percaya itu pilihan buat mereka. Tuhan berbicara di hati kita, di dalam hidup mereka. Pilihannya adalah apa mereka menanggapi suara Tuhan atau tidak. Itu pilihan buat mereka. Hari ini saudara datang di rumah Tuhan. Saudara cari Tuhan. Saya percaya bukan karena dorongan yang lain, tapi karena saudara memilih untuk datang mencari Tuhan. Lebih daripada apapun. Setuju katakan amin. Amin. Pilihan kita. Pilihan yang menggerakkan. Apa pilihan kita? Pilihan kita digerakkan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu cukup. Kesimpulannya dari kasih agape dengan kasih filia, eros dan storge. Kasih filia, eros dan storge. Jika kamu baik, tetapi kasih agape sekalipun dengan kata lain, kesimpulan dari kasih agape adalah apa? Tuhan Yesus mengasihi engkau. Titik. Gak ada yang lain. Amin, saudara? Titik. Gak ada yang apapun. Itu kasih Tuhan. Luar biasa buat kita. Hal terpenting yang harus kita ketahui, bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi pusat untuk mengasihi Tuhan. Mengapa kita menyembah Tuhan? Worship bukan bagian dari liturgi. Worship di dalam gereja ini bukan bagian dari ibadah, kata ibadah, bukan. Worship adalah bagian untuk saudara lebih dekat dengan Tuhan. Saya ulangi, worship adalah bagian saudara untuk mencari Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saudara. Apa bedanya praise dan worship? Kita harus mengerti. Praise dan worship. Seringkali kita dengar ada pujian penyembahan di gereja, ada praise dan worship. Saudara, saya mau katakan begini, praise itu sesuatu yang dilakukan dari jarak jauh. Saya ulang, praise, pujian, itu segala sesuatu yang dilakukan dari jarak jauh oleh siapapun. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, bisa tidak orang yang di luar sana menyanyi lagu gereja? Bisa ya? Bahkan jauh lebih bagus kalau mereka menyanyi. Bahkan mungkin jauh lebih baik mereka nyanyi. Bisa saja. Lebih merdu suaranya. Tapi saya mau bilang begini buat saudara. Worship bedanya sesuatu yang dilakukan oleh orang yang paling dekat. Mereka mungkin bisa menyanyi lagu gereja lebih baik. Tapi untuk worship, penyembahan, itu dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan pribadi Tuhan. Siapa? Orang yang telah ditebus oleh darahnya. Siapa? Saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Itu worship, Bapak Ibu Saudara. Itu worship. Kita nggak akan mungkin puji istrinya orang. Kita akan masalah sama istrinya kita. Betul tidak ya? Yang bisa puji istrinya orang, suaminya sendiri dong. Nggak mungkin pagi-pagi kita lihat istrinya orang keluar dari rumah lalu kemudian cantik sekali kau, kita bisa masalah sama suaminya. Kenapa? Yang bisa puji dia adalah suaminya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang dekat dengan istrinya. Yang bisa menyembah Tuhan, yang bisa melakukan worship, itu adalah orang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Apapun perbuatanmu, apapun masa lalumu, Tuhan sudah mengasihi saudara. Dan ketika dia memanggil kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itulah kenapa kita masuk dalam worship. Worship bukan sekedar kita nyanyi-nyanyian dengan lagu yang baru, bukan sekedar kita bahasa roh. Tapi worship begini, kita masuk sampai ke dalaman hatinya Tuhan. Sampai kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
Bahkan kita tidak mementingkan lagi apa yang terjadi atas hidup kita. Dan kita mau tahu, hubunganku dengan Tuhan jauh lebih indah daripada apapun. Amin, saudara? Jauh lebih indah daripada apapun. Makanya Daud mengerti tentang prinsip worship. Daud sangat mengerti tentang prinsip worship. Tahu Bapak Ibu Saudara, waktu Daud bilang begini, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu latar belakangnya apa? Itu waktu itu dia sudah diangkat jadi raja. Semua wilayah kekuasaannya sudah ada di dalam tangan genggamannya. Tidak ada lagi yang menjadi risau. Tidak ada lagi yang dia perlu kejar. Orang-orang yang jatuhi dia, Saul, bapak mertuanya udah mati. Anaknya Absalom udah mati. Udah nggak ada masalah. Semua wilayah kekuasaan sudah dia dapat. Dia sudah jadi raja. Dia menjadi raja yang termasyhur di Israel. Tapi perhatikan, semuanya itu nggak menarik hatinya. Yang jauh lebih menarik hatinya adalah apa? Pada waktu dia ada di dalam bait Tuhan. Makanya dia bilang begini, Tuhan, lebih baik saya ada 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena di rumahmu saya dapat kasihmu. Di sana saya bertemu dengan wajahmu. Saya bertemu dengan kebaikanmu. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ada di rumah Tuhan, waktu kita nyembah, mungkin ibadah ini hanya 2 jam. Tapi saya mau bilang, itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Dan saudara tidak akan dapatkan di luar sana. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat kekuatan baru. Katakan amin. Kita memuji Tuhan. Tidak peduli apapun hidupmu. Kenapa? Makanya saya bilang begini, waktu kita worshiplah, menyembahlah, masuk dalam kedalaman hati Tuhan. Nggak peduli suara kita lari ke kanan atau ke kiri, nggak peduli. Worship nggak berkaitan dengan suara. Worship nggak berkaitan dengan permainan musik yang kita nyanyikan. Worship selalu berhubungan dengan apa? Hati kita. Saudara bisa ada di kendaraan, bawa mobil, bawa motor atau apapun, tapi hatimu tetap menyembah kepada Tuhan. Kau bisa ngalami hadirat Tuhan. Waktu engkau masak buat anak-anak, buat suami ada di dapur, engkau bisa ngalami hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saudara ada di tokomu, saudara ada di kantormu, di apapun saudara, bahkan di sekolahmu pun, saudara bisa mengalami hadirat Tuhan. Worship tidak berbicara tentang ruang dan waktu, tidak berbicara tentang situasi. Nanti kita menyembah waktu kita ada dalam ibadah. No, worship kita bisa alami dimanapun kita berada. Dan worship selalu berbicara tentang yang namanya hubungan. Sama-sama bilang apa? Hubungan. Itulah bagian yang perlu kita mengerti. Berbeda dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya diciptakan hanya punya yang namanya insting, tapi nggak punya yang namanya roh. Manusia diciptakan 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh satu saat akan mati. Kita mau poles bagaimanapun tubuh kita, olahraga dengan baik bagaimanapun, satu saat tubuh kita akan kembali ke tanah, akan mati. Jiwa kita pun pada saatnya akan lemah, akan mati. Tapi perhatikan, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Dan roh ini yang akan menyatu dengan pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan setiap hari. Binatang, hewan hanya memiliki tubuh dan jiwa. Jiwanya itu apa? Insting, saudara. Makanya kalau saudara ganggu anjing beranak, dia marah, itu instingnya. Itu yang terjadi. Tapi binatang, ciptaan yang lain gak punya roh. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, supaya saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan dengan lengkap dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan lengkap, dengan sempurna, dengan baik. Tapi iblis mengacau balaukan semuanya, mengaburkan semuanya, sehingga mereka dengan cara kita yang jatuh di dalam dosa, kita yang jatuh dalam kesalahan, iblis datang mengintimidasi. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Tetapi melalui kematiannya, kita yang dulunya nggak pantas, kita dipantaskan oleh Tuhan. Kita dilayakkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa melayani sebentar di perjamuan kudus, bisa melayani di sini, saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ini sebenarnya saudara dipantaskan oleh karena Tuhan. Karena dipantaskan, mengerti, katakan amin. Kita ini hanya dipantaskan Bapak Ibu Saudara, gak ada yang lain. Saya ini hanya dipantaskan berdiri di sini. Kalau saya nggak dipantaskan, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi karena Tuhan pantaskan kita, dilayakkan, maka kita menjadi orang
yang dilayakan, diperkenankan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengerti satu hal ini bahasa yang gak enak, tapi saya mau sampaikan buat saudara, kita belajar tahu diri di hadapan Tuhan. Mengerti, katakan amin. Tahu diri Bapak Ibu. Kita ini hidup karena kasihnya Tuhan saja. Kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan saja. Tahu diri. Tahu diri. Kalau kita pergi ke rumahnya orang, rumahnya udah bersih, kita datang bertamu. Tuan rumahnya bilang begini, pakai aja Pak sepatunya, gak apa-apa. Tapi karena kita tahu diri, kita lepas apa? Sepatu. Kenapa? Bukan karena rumahnya udah bersih, karena kita tahu diri. Kita ini datang di rumahnya orang, menghormati. Kita ini sebenarnya harus tahu diri Bapak Ibu. Tahu diri. Saya suka dengan bagian penggalan dari Bapak Grace Manusama. Dia bilang begini, waktu engkau nyembah Tuhan, nyembahlah seakan-akan kamu ingat dulu apa yang Tuhan pernah buat, yang sampai hari ini engkau terima karena kebaikan Tuhan. Ingatlah dulu waktu engkau dari rumah satu pindah ke rumah yang lain, kos, ngontrak, tapi hari ini engkau punya rumah yang baik. Bagianmu, kita utang worship, kita utang penyembahan di hadapan Tuhan. Ingat dulu waktu kamu punya masalah, anakmu keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, Tuhan pulihkan. Ingat, di rumah Tuhan kita punya utang penyembahan di hadapan Tuhan. Ingat saudara. Jadi waktu kita datang di rumah Tuhan, kita ingat dengan baik, Tuhan hari ini aku datang karena aku tahu diri. Dan aku mau belajar mengasihimu. Karena apa? Karena kamu terlebih dahulu mengasihi hidupku. Enggak ada yang lain. Dan waktu kita ngerti akan hal itu, saudara, saya mau katakan, apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, yang kau lakukan, kita lakukan semata-mata bukan untuk manusia, tapi bagi Tuhan, kemuliaan bagi namanya. Amin, saudara. Engkau melayani karena engkau melayani karena Tuhan. Saudara mengasihi, saudara mengampuni bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Banyak orang menjalani sepanjang hidup mereka dengan melewati tujuan hidup yang dikehendaki Tuhan. Dan mereka tidak menyadari bahwa ada tujuan hidup yang Tuhan yang sebenarnya yang harus mereka mengerti. Mereka tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka tahu tentang kenaikan harga. Mereka tahu tentang yang namanya segala sesuatu, berita-berita terkini yang ada di dunia ini. Tetapi mereka tidak mengenal kasih Tuhan. Itu ironis Bapak Ibu Saudara. Kita tahu tentang situasi yang kondisi yang ada di dunia ini. Coba saudara saya tanya, apa berita terkini tentang Sambo? Saudara pasti tidak tahu beritanya. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti. Ada bagian terpenting dalam hidup kita, yaitu apa? Kita belajar mengerti tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berita terpenting buat Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli saudara ketinggalan berita yang ada di dunia ini, nggak pengaruh buat hidup saudara. Kenapa? Waktu saudara mengerti tentang kasih Tuhan, saudara akan belajar mengerti Tuhan jauh lebih apapun. Ada dua ciri yang terakhir. Ada dua ciri bagaimana kehidupan kita, kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan waktu kita mengenal Tuhan. Yang pertama, kalau engkau hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan setiap hari, cek dengan baik, ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan intim dengan Tuhan, khawatir boleh ada, tapi khawatir tidak menguasai kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan mencengkam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ciri yang kedua, jika engkau hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam belas kasihan kepada orang lain, hidup di dalam hati yang penuh dengan kemurahan, maka diperhatikan, engkau sedang baik hubunganmu dengan Tuhan. Kalau saudara pergi ke tempat husada di sana, cek darah lengkap. Kita nggak akan mungkin bilang sama yang petugas laboratorium bilang begini, nih darah saya, tapi saya sangat percaya semuanya baik-baik saja. Itu menurut penilaian kita. Tapi kita tidak tahu waktu kita terima yang namanya cek darah lengkap, kita nggak tahu kalau selama ini kita ada kolesterol, betul tidak? Kita ada asam urat selama ini, kita nggak tahu. Kita perlu cek kita punya kerohanian bukan 1 bulan 1 kali, setiap hari Bapak Ibu Saudara. Setiap hari. Itulah malam sebelum kita bangun, sebelum kita tidur, kita perlu merenungkan apa yang sudah kita lalui 24 jam, 12 jam dalam kehidupan kita satu hari. Sehingga kita ketika renungkan apa yang sudah kita lakukan setiap hari, Tuhan pasti akan ngomong, tadi kamu kasar ngomong kepada orang ini,
kamu buat salah, kamu kata-katamu nggak baik, Tuhan pasti ingatkan. Kenapa? Supaya ketika kita berbaring, kita merenungkan apa perjalanan kehidupan kita setiap hari. Setiap hari Tuhan mengkoreksi kehidupan kita. Dengan demikian hati kita akan terbuka dengan koreksi dan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bilang begini, semuanya baik-baik saja, tapi tanpa kita sadari ada titik di mana satu hari dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita menyakiti anak kita menyakiti istri kita, suami kita, siapapun. Mungkin dengan perkataan, pikiran kita, perbuatan, sikap kita. Pada waktu kita ada di dalam perenungan bersama dengan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan itu dengan penuh kasih akan memberitahukan kita bagian mana yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah itu mengasihi saudara lebih daripada apapun. Lebih daripada apapun. Saudara boleh lambaikan tangan saudara bersama-sama. Lebih daripada apapun Yesus mengasihi saudara. Gak peduli dengan apapun yang saudara buat, kasih Tuhan gak berubah. Tapi dengar dengan baik, saya gak khotbah tentang yang namanya hypergrace. Apa itu hypergrace? Nanti saudara buka searching di Google. Hypergrace itu adalah apa begini, lu buat dosa, kamu buat salah, kamu buat apapun, kasih Tuhan tetap mengampuni. Itu salah. Ingat dengan baik, kasih Tuhan memang menerima, tapi kasih Tuhan juga yang namanya menghajar. Ada kasih Tuhan, tapi keadilan Tuhan harus dijalankan. Waktu Daud buat dosa, Nabi Nathan tegur dia, dan dia berubah. Tuhan mengampuni tidak dosanya? Tuhan mengampuni. Tapi ada konsekuensi dari kelakuan Daud. Apa itu? Anaknya mati. Anaknya mati, saudara. Bahkan Alkitab dia bilang begini, sepanjang hidupmu, pedang tidak akan jauh dari hidupmu. Di matanya sendiri, dia melihat anaknya yang bernama Dina itu diperkosa sama kakaknya sendiri. Di depan matanya loh, saudara. Di depan matanya. Anak kandungnya sendiri, Absalom, kejar bapak kandungnya. Hanya karena apa? Hanya karena tahta. Tuhan bilang, Tuhan sudah ampuni dosanya. Tapi perbuatan dosanya Tuhan hajar. Tuhan mengampuni kita, tapi ada keadilan Tuhan yang harus dia tegakkan. Kita mengasihi anak kita, betul tidak ya? Kita mengasihi anak kita dengan tulus, tapi ada bagian keadilan. Mereka perlu dihajar. Siapa di sini yang tidak pernah hajar orang anak-anaknya? Tidak ada, mungkin yang tidak ada. Pasti pernah hajar anak-anaknya, betul tidak ya? Kenapa kita hajar anaknya? Bukan karena benci, tapi ada keadilan yang harus ditegakkan. Mereka buat salah, bukan berarti kita bilang baik sekali perbuatanmu. Gak mungkin. Kita akan hajar dia. Kita akan hajar. Kita gak enak bilangnya, dipukul, dihajar. Tapi itu bagian dari kasih Tuhan. Tuhan hajar kita dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Supaya apa? Supaya ketika hajaran itu dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ada kasih Tuhan yang mengajar kita. Dan bagian ini kita mengerti, kasih Tuhan melampaui segala apapun. Datanglah kepada kasih itu dan mengertilah. Dan ketika kita mengerti itu, kasih Tuhan, kita akan beroleh kekuatan. Paradigma yang baru kita di dalam Tuhan. Dan kasih Tuhan memperbarui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Kristus Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita makin berdiri.